Selamat datang di channel Pak Guru Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru Fitra. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu berita yang viral yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Salah satunya adalah adanya dugaan penyiksaan di lapas yang berada di salah satu wilayah Indonesia. Kemarin saya menyaksikan Mata Najwa. Di situ korban dari dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas-petugas lapas. Ia menggambarkan betapa tidak kemanusiaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam cerita tersebut, si korban berbicara bahwa hingga ia masuk ke lapas dan berada di dalam lapas, ia menerima tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak dibenarkan oleh dalil satupun. Tidak ada yang membenarkan perbuatan tersebut, baik dalam konteks agama, apalagi dalam konteks aturan yang berlaku di Indonesia. Maka pada video kali ini kita tidak membicarakan masalah tersebut, tapi kita akan membahas fungsi lapas itu sendiri dan apa itu HAM itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di channel Pak Guru Fitra. Menurut pengetahuan saya bahwa lapas atau lembaga permasyarakatan itu memiliki fungsi untuk membina seseorang yang tadinya salah itu menjadi baik atau benar, sehingga jalan kehidupannya itu menjadi kembali lurus, dari yang tadinya bengkok menjadi lurus. Nah, itu menurut perspektif saya tujuan dari lapas itu. Bagaimana seseorang itu terbina dengan baik, terbina akhlaknya, terbina sikapnya, dan terbina perbuatannya. Nah itu. Jadi saya kira itulah yang menjadi tujuan dari lapas. Namun apa yang terjadi, pemberitaan yang terjadi itu menunjukkan fungsi lapas tidak berjalan baik. Masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh aturan. Sungguh sangat disayangkan perbuatan tersebut, karena untuk membina seseorang itu tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Sesungguhnya mereka juga, saya yakin orang-orang yang ada di dalam lapas tersebut bukan orang-orang yang sengaja ingin melakukan hal tersebut. Mungkin karena banyak faktor sehingga dia melakukan perbuatan salah tersebut, dan saya kira di sini tempat lapas untuk memperbaiki mereka, bukan untuk menyiksa, apalagi melakukan kekerasan, bukan untuk menciptakan trauma yang buruk kepada orang-orang yang ada di lapas, sehingga ketika mereka keluar dari lapas tidak ada perubahan yang terjadi. Mengapa? Karena tidak ada pembinaan yang baik. Nah itu menurut perspektif saya sebagai masyarakat awam, sebagai pemahaman saya sebagai guru. Kita harusnya, orang-orang yang ada di lapas itu atau petugas lapas, memiliki ilmu yang harus betul-betul di upgrade. Nah itu. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang
di mana merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Di mana hak itu tentu tidak boleh dirampas oleh siapapun, karena merupakan pemberian dari Tuhan. Bahkan dalam konteks bernegara, hak asasi manusia itu telah diatur di dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana kita bisa melihat hak asasi manusia itu tercantum di dalam pasal 28. Selain itu, di pembukaan juga sudah menjelaskan bahwa kita menentang yang namanya penjajahan. Nah, karena kenapa? Penjajahan itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, ya. Tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Nah, dalam konteks agama juga, tidak ada satupun agama yang membenarkan melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, itu saya kira itulah definisi pengertian hak asasi manusia menurut Pak Guru Fitrah. Jadi Anda juga atau penonton juga bisa melihat definisi hak asasi manusia di atas ini yang dijelaskan menurut versi PBB dan menurut versi ahli. Dan Anda bisa lihat definisi hak asasi manusia itu di atas ini. Nah, sementara Anda juga bisa punya definisi yang lain terkait hak asasi manusia itu. Nah, demikianlah penjelasan ini hari. Semoga ilmu yang singkat ini bisa memberikan sedikit pengetahuan buat kita semua terkait hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus betul-betul menjunjung yang namanya hak asasi manusia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka HAM itu harus paling di atas. HAM, di mana kita bisa lihat bahwa bangsa ini sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan kita bisa lihat ya di sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, bagaimana kita saling membahu, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Bahkan kepada orang yang bersalah ya di lapas, itu pun harus diperlakukan sebagai manusia. Mereka bukan orang yang jahat sesungguhnya, tapi mereka hanya mungkin terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait video yang ramai dibicarakan terkait kekerasan di lapas. Semoga video ini memberikan manfaat buat kita semua. Harus betul-betul memahami Pancasila dan harus betul-betul memahami norma-norma agama dan norma-norma adat istiadat. Karena sesungguhnya dengan memahami hal tersebut, maka kita yakin dan percaya ya, maka perbuatan pelanggaran HAM itu tidak akan pernah terjadi. Tentu dalam perjalanan bangsa ini telah banyak terjadi jenis-jenis pelanggaran HAM, namun dalam konteks ini saya tidak akan membicarakan hal itu. Namun saya hanya ingin menyampaikan saja sedikit pengetahuan saya terkait hak asasi manusia itu yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena setiap orang punya hak yang sama untuk bisa bekerja, untuk bisa bersekolah,
tentu yang utama adalah untuk bisa hidup dengan tenang dan damai. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah nonton Pak Guru Fitrah. Jangan lupa subscribe ya.